Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja kayaknya gue bakal langsung upload ini video. Baru aja UFC 293 yang mana baru kemarin gue rilis podcast tentang prediksi gue soal UFC 93 ini. Kemarin gue lupa sih beberapa hal gue ngomong apa, tapi beberapa banyak yang salah sebenarnya ini gue dari prediksi gue. Yang pertama Taito Ivasa sama Volkov, dan gue sih rasa Taito Ivasa bakalan menang gitu karena dia menang sama beberapa fighter. Tapi tadi jujur si Taito Ivasa emang kalah kalah skill, memang ya. Dia udah 3 kali dia udah 3 kali kalah berturut-turut. Soalnya emang dia tipikal brawler. Dan untuk seorang heavyweight yang tipikalnya brawler kayak si Taito Ivasa, atau mungkin bisa seluruh, jarang sih ya brawler yang di kelas lain. Seboleh nih kayak jarang deh, brawler tuh biasanya rata-rata heavyweight atau light heavyweight. Karena emang mungkin kedepannya Taito Ivasa harus lebih technical, karena kan dia di AKA sekarang. Dia kalah dari skill dan kalah dari teknik sama si Alex Volkov, karena pas tadi kelihatan banget dia kayak nggak punya plan, yang penting hajar, sementara Alex Volkov tuh tenang, dia bisa kontrol fight, bisa meskipun si Taito Ivasa sempet kenain leg kick ke si Volkov, cuman nggak ada plan yang jelas gitu sama si Taito Ivasa. Ngapain gitu dia di apa di ngituin leg-nya gitu. Kalau orang-orang yang teknikal gitu pas udah tahu, oh gue harus ke leg-nya harus apa. Kalau Taito Ivasa tapi tadi nggak kelihatan, tapi gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas Volkov menang, dan emang Volkov sangat teknikal orangnya, fight-nya juga skillful. Dan dari sejarah heavyweight ya, coba gue pengen lihat heavyweight UFC heavyweight champion. Dari sejarahnya heavyweight itu kayaknya orang-orangnya tuh yang technical banget kan. Kalau kita nggak usah sebut John Jones lah, karena dia itu uh, greatest of all time ya. Tapi kayak Francis Tipe, apalagi DC Verdum, Ken Velasquez, Junior Dos Santos, Couture, Tim Sylvia mungkin yang rada mirip kayak si Taito Ivasa ya. Frank Mir juga pernah, Randleman, Marco Maurus. Mereka tuh rata-rata juara-juara heavyweight itu jarang ada yang brawler kayak si Taito Ivasa. Dan Taito Ivasa ini fan favorite banget, tapi susah untuk masuk ke level yang another level 5 rank fighter atau di technical level. Gue yakin dia kemarin kita lihat aja dia lawan Cyril Gane kayak gimana, dominasi banget sama Cyril Gane. Sama Volkov juga sama, apalagi mungkin sama Aspinall, apalagi sama John Jones ya gitu. Karena kalau misalnya kayak Francis Ngannou gitu, meskipun dia knockout artis, tapi dia sangat tahu gitu. Kalau Taito Ivasa, gue sih sebenarnya sangat sedih Bam Bam Tuivasa ini, karena dari segi fan favorite ya. Cuman kayaknya dia kalau bisa lebih belajar kayak Francis Ngannou belajar jadi wrestler, dia harus lebih banyak bisa belajar untuk dia jadi fighter yang bagus. Dia baru masih muda juga, dan biasanya ini tuh si heavyweight tuh di 34 ke atas tuh baru bisa bisa prime-nya banget, prime heavyweight. Makanya menurut gua Taito Ivasa nih kalau dia mau jadi champion, karena dia fan favorite juga, mungkin bisa seperti itu ya. Dia mungkin bisa lebih tenang, belajar wrestling, belajar apa namanya, technical stand up-nya gitu, karena dia kelihatan brawler dan punya power yang besar aja gitu kalau menurut gua. Nextnya ini sebenarnya gue mau note lagi di sini ada Manel Cape sama Felipe Dos Santos. Gue dari awal udah nyangka ini pasti bakalan jadi fight of the night. Tapi sebelum itu gue mau bahas, lupa gue, Justin Taffa. Du
hampir 2 apa 3 minggu kemarin gue nonton UFC di Singapura. Main cardnya itu Junior Tava lawan anjing lupa gue. Ya jangan itulah. Knockout juga dan sangat menyenangkan lihat Tava Brother ini someone Australian bisa knockout lagi emang, dan mereka mengingatkan kita dan mereka juga bilang kalau mereka tuh favoritnya bukan gue sih nyangka mereka bilang favorite fighter, tapi gue rasa lebih ke abang-abangan di someone Australian yaitu Mark Hunt gitu dari segi cara fighternya, dan ini mirip kayak Taito Ifasa sih sebenarnya. Tapi gua rasa Tava Brother ini lebih nggak ke brawler tapi lebih technical. Hanya kalau Taito Ifasa kan lebih brawler, let's go lah gitu, kita lebih brawler. Eh kalau brawler kan tipikalnya kayak lu di jalanan, wah brawler gitu. Justin Tava juga, tapi dia masih baru dan belum pernah lawan rank fighter. Ini mungkin kondisinya mirip kayak Taito Ifasa juga. Apakah nanti dia bisa jadi bagus atau apa kayak Taito Ifasa juga atau enggak? Tapi gue sangat menyenangkan si mirip kayak Mark Han yang dia sempat lawan Nogueira. Nogueira apa siapa ya? Mark Han juga sebenarnya karirnya itu mirip-mirip kayak nggak bright banget tapi nggak jelek juga. For lost streak terus for win streak kayak gitu, kan Mark Han dan Justin Tava pun kayaknya buat heavyweight jadi seru gitu. Manel Cape sama Felipe Dos Santos ini, Manel Cape yang kemarin rame mau berantem sama KF terus dibelain sama Israel Adesanya, dan ternyata orang-orang eh, orang-orang yang nyangka karena ini Felipe Dos Santos ini penggantinya KKF. Terus dia tuh masih muda 23 tahun, 7-0 menang. Cuman di sini dia nggak kelihatan kayak apa new fighter yang masuk UFC, karena fighter kan yang episode kemarin gue bilang fighter kan ada elite fighter, ada yang udah masuk UFC kan elite fighter, dan dia udah di notice sama UFC 7-0 terus masuk UFC kan belum tentu bagus juga, tapi pas dia di sini dan gue lihat dia mau gitu fight. Cuma Manel Cape emang kelihatan banget 10 di 10 rankingnya, kelihatan banget dia seniornya, kelihatan banget dia punya banyak pengalaman, jadi dia lebih tenang counter strike, tenang counter strike kayak gitu. Jadi sementara Felipe Dos Santos ini lebih bersemangat, cuman mungkin di masa depannya mungkin menurut gue lebih bagus banget si Felipe Dos Santos ini. Dan di UFC kan gitu ya, beda sama boxing. Kalau boxing kan udah kalah terus dia namanya redup. Kayak Manel Cape ini kalah juga sama Alexander Pantoja. Jangan kan gitu, Brandon Moreno juga kalah sama Alexander Pantoja kan, tapi dia jadi Brandon Moreno jadi champion duluan. Kedepannya gue lihat bakal sangat seru. Ada si Manel Cape, ada Felipe Dos Santos. Nanti katanya Manel Cape lawan KKF. Kita lihat kedepannya gimana. Tapi pas gue notice ini adalah fight of the night, dan bener dikasih sama Dana White, fight of the night. Dan menurut gue yang carrying the fight ini Felipe Dos Santos, karena beberapa kali di punch jatuh terus bangun lagi dia, yang karena jarang Manel Cape juga bagus, dia punya knockout power dan jarang itu di flyweight, apalagi di flyweight kan. Kalau knockout power bisa di heavyweight, light heavyweight gitu. Cuman dia bisa punya knockout power yang gede, tapi si Felipe Dos Santos ini bagus karena si Manel Cape kan mantan pernah di Rizin atau di kickboxing juga. Dan kita bahas soal main eventnya yang menurut gue shocking di lini Twitter. Joe Rogan tadi gue lihat di Joe Rogan live juga mereka shock. Ada Joe Rogan, ada Brandon Schaub, ada teman-teman dan teman-temannya. Dia cukup kaget soal ini karena gue nge-tweet kemarin sambil gue iniin tweetnya. Gue nge-tweet soal gue berharap, intinya gue milih Izzy untuk menang di fight ini. Yang kayaknya podcast kemarin gue juga bilang, tapi gue berharap gue menunggu sesuatu kejutan gitu dari Sean Strickland, apakah head kick dari Leon Edwards atau apa gitu. Dan ternyata bener. Dan ada dua kaget gue kaget ternyata Sean Strickland bisa mengejutkan kita jadi UFC middleweight champion, dan gue kaget ternyata Israel Adesanya, dan semuanya orang mungkin kaget, outstruck
outstrike Israel Adesanya gitu, yang dimana dia tuh kickboxer, dia champion kickbox kayak glory, dia terakhirnya di KO Alex Pereira. Wah, dia kayak dan semua orang bilang kayaknya ini bakalan fight yang mudah gitu buat Israel Adesanya. Kemarin gue juga bilang gitu, ternyata anjir, ternyata enggak. Lo bisa lihat dari awal fight, dan ronde 1 awal fight sampai akhir fight, mukanya Sean Strickland nggak kena damage apapun, sementara Israel Adesanya di sininya bengep, kena lah. Di ronde pertama juga kita ngelihat si Easy hampir di knockout, dan itu mengejutkan, kayaknya nggak mengejutkan satu stadium di Sydney, tapi mengejutkan seluruh dunia yang nonton. Gue kaget, anjir, ini yang gue tunggu-tunggu gitu dari si Sean Strickland. Karena gue juga emang udah punya feeling kayak ini, kayaknya kita tuh di MMA emang nggak bisa, atau di UFC ya, nggak bisa ngelihat siapa underdog siapa, karena selalu ada kejutan. Dulu ada zamannya kayak Anderson Silva sama Chris Weidman, Holly Holm sama Ronda Rousey, Bisping sama Luke Rockhold, Leon Edward, Usman, siapa lagi tuh ya sekarang salah satunya. Kalau kayak Alex Pereira ngalahin Easy kan kayak emang dia tuh monster gitu kan, si Alex Pereira, dengan knockout powernya, dengan apa. Sementara si Sean Strickland, kita lihat dari track recordnya, dia kalah sama Alex Pereira, kalah sama Jared Cannonier. 2 fight dia sebelum dia itu bukan orang di rank fighter, dan sekarang lawan championnya bukan lawan ini, dan bisa menang gitu. Sangat mengejutkan menurut gue. Ini gue nge-tweet juga yang mengingatkan gue sama Max Holloway lawan Volkanovski. Yang pertama yang Volkanovski ngambil itu dari Max Holloway. Gue nggak nonton live waktu itu, tapi gue nonton rerunnya beberapa bulan lalu, dan semua orang kayak underestimate Volk, tapi bedanya Volk sama Sean Strickland emang beda ya, dari segi track record dan segala macam. Cuman orang bakal menyangka kayaknya Max Holloway bakal outstrike Volk, dan ternyata enggak, karena Volk tuh dulunya rugby wrestler juga, dan kalah outstrike. Orang-orang kaget di fight pertama itu Max Holloway yang sebenarnya champion yang nggak susah dikalahin bisa kalian kayak gitu. Gue juga ngelihat kayak Usman sama Tyron Woodley. Usman ini persis banget kayak kejadiannya kayak Usman sama Tyron Woodley. Tyron Woodley itu udah lumayan for title welterweight defense, lawan Wonder Boy 2 kali, lawan Carlos Condit gitu. Cuman bedanya dia dominant champion tapi lebih safe. Jadi, dan nggak disukai sama Dana White juga. Tapi kalau waktu pas Tyron Woodley lawan Kamaru Usman, dia out wrestle sama Usman, jadi terus kayak dia have a night off, kayak dia diem aja gitu. Persis gue ngeliat kayak Easy tadi, kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain. Persis kayak Tyron Woodley yang nggak bisa ngapa-ngapain lawan Kamaru Usman, yang sebenarnya Tyron Woodley juga NCAA kan, wrestler juga gitu. Kejadiannya persis kayak gitu, dan akhirnya Kamaru Usman jadi champion, dan dia jadi dominant champion, dan dikalahin sama Leon Edward yang di head kick. Tapi menurut gue kondisi sekarang mirip banget sama kayak itu, dan gue sih mengucapkan selamat buat Sean Strickland. Dan gue ini berharap sebenarnya nextnya, kata si Dana White, Easy bakal dapat rematch. Gue nggak ngerti juga, tapi mungkin memang Easy sangat menarik perhatian banyak orang, banyak fans gitu. Maksud gue yang mau fans benar-benar tonton UFC tiap minggu, atau fans yang emang cuma casual aja. Banyak yang tadi juga dibilang UFC 300. Jordi Jorogen sih bilang UFC 300 Las Vegas, Easy lawan Strickland. Menurut gue itu bakalan sangat menyita perhatian. Jadi dari situnya sangat logis, tapi menurut gue apa ya, kayak emang ini Dana White privilege juga sih. Kita lihat kayak Aljamain Sterling juga ya tanda kutip ngemis mau rematch juga, kok nggak dikasih. Dana White juga gue belum tahu Aljo bakal dikasih rematch apa enggak. Cuman kalau dilihat dari kondisi, Easy didominasi sama, ini bukan close fight ya, Easy didominasi sama Sean Strickland, bisa langsung dapat fight. Aljo juga kemarin TKO gitu dan TKO-nya kan ronde kedua ya. Ronde pertama juga Aljo bisa dominasi si Suga gitu. Kan kayak beda banget kan kelihatannya.
Dana White privilege, tapi gue sih berharap Sean Strickland bisa mungkin lawan Jared Cannonier, terus Strickland Cannonier 2, atau dia lawan, atau gue sih berharapnya Easy lawan DDP untuk title contender dulu, mungkin itu bakal bakal seru, atau Strickland lawan menangnya Hamzat atau Paul Costa, atau Robert Whittaker lawan Cannonier nanti menangnya lawan ini. Banyak banyak peluang menurut gue, dan karena middleweight division bosan banget sama Easy, dan gue pengen ngeliat yang baru karena Easy udah berapa tahun ya, hampir 5 tahun title fight terus di middleweight gitu. Gue pengennya lihat yang sebenarnya yang pengen, kalau Alex Pereira langsung dapat rematch kemarin sih menurut gue oke ya, karena Easy kan ada 6 apa 5 title defense, karena kan dia belum title satu, kehitungnya kan dia telah satu title defense yang kedua. Malah sama sekali nggak ada, dia menang dari Alex Pereira terus nggak ada title defense, pas pertama kali title defense kalah gitu, jadi nggak ada sama sekali. Jadi gue sih berharap kayaknya Easy mendingan, ya kalau kondisi kayak itu dia mendingan lawan DDP dulu mungkin, atau si Sean Strickland bisa lawan Hamzat atau Paul Costa, itu lebih seru sih menurut gue. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA. Dan minggu depan ada, gue nggak tahu nyebutnya gimana, non UFC, Alex Grasso lawan Valentina Shevchenko. Kita lihat juga kali ya minggu depan. Alex Grasso lawan Valentina Shevchenko, Kevin Holland JDM, Raul Rosa Junior, Terence Michael, kayaknya bakal seru. Dan di T-Mobile Arena Las Vegas sudah pasti home-nya UFC. Dan minggu depannya ada Fiziev dan Gamrot, cuman di Apex kurang suka gue, tapi it's okay. Jadi ini ya, Shafkat sama ke Gastelum nggak jadi fight, jadi not bad lah untuk minggu depan. Gitu ya, kita mungkin minggu depan gue bakal bikin prediksi dan recap juga buat UFC fight minggu depan. Gitu deh gue, sampai ketemu di bincang MMA minggu depan.